nabiyyin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah mematikan dan menghidupkan kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kafiat usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini, pada subuh hari ini kita bisa melancarkan salah satu kewajiban kecil yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, yaitu kita bisa salat subuh berjamaah di Masjid Asyidi. Salawat serta salam semoga terlimpah ruah kepada pemimpin umat, pemimpin yang insya Allah akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur tapi jangan berbangga hati. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu orang yang terpilih bisa sholat berjamaah di masjid. Insya Allah kalau tidak ada perubahan dan kalau hasil hilalnya nanti ini ahad terakhir di bulan Sya'ban, insya Allah minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, awal-awal kita sudah mempersiapkan itu yang diharapkan. Ibarat ketika kita menghadapi segala sesuatu yang istimewa, berarti dari awal kita sudah mempersiapkan. Sebelum mempersiapkan hal-hal yang ke depan, alangkah bagusnya kalau kita bermuhasabah, kita menghitung selama setahun ini sudah berapa amal solehkah yang kita kerjakan, atau kita sudah banyak beramal salah. Inilah waktu kita untuk yang paling tepat untuk menghisab diri. Ketika disampaikan kesalahan bapak ini, pasti kita akan marah. Tapi kalau kita sendiri yang menghitung, jangan berbangga hati, jangan berbangga ria ketika kita bertabur kesalehan. Tapi kita patut menangis ketika sampai usia hari ini kita sudah terlalu banyak dosa yang tidak pernah kita taubat. Artinya banyak euforia warga jamaah umat Islam sekarang. Kalau hitungan kuantitas, misal kita di sini cukup banyak, kita menginginkan, mengharapkan proses perjalanan yang begitu panjang ini di masjid hampir 10 tahun. Ingin jamaah sholat subuh 3 saf saja agak sulit. Tanda tanya besar adalah kenapa seperti itu? Ketika kita menyalahkan seseorang, ketika kita menyalahkan kita sebagai pengurus, pasti tidak akan ada titik temu. Salah satunya adalah kita harus mengajak dengan hati, harus mengajak dengan perilaku yang baik. Ketika rame-rame, ketika Menteri Agama menyampaikan surat edaran tentang pembatasan azan, semua pada banyak bermunculan. Padahal esensinya azan itu adalah panggilan sholat. Kenapa ketika dipanggil tidak hadir? Ini yang jadi esensinya pertanyaan besar seperti itu. Ketika sekarang tahun ketiga musibah yang melanda negeri ini, orang begitu takut dengan virus corona. Itu salah satunya adalah karena kelemahan imun kita, menyerang imun kita. Ternyata ada penyakit yang lebih berat lagi, yaitu al-wahn, yaitu yang menyerang masalah iman kita. Apa itu al-wahn? Yaitu manusia, orang yang takut, yang takut mati, yang terus menginginkan dunia dan takut mati. Jadi hubbud dunia wa karahiyatul. Padahal kalau kita pikirkan ketika ada anjuran ini, ada virus, semua orang pada taat, pada patuh.
dengan prokesnya, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita cermati, kalau kita perhatikan, justru virus yang lebih besar, yang lebih berbahaya di antara kita semua itu virus yang sehari-hari ada di kita semua. Salah satunya adalah kita banyak sering cinta dunia dan melupakan akhirat. Sebagai perbandingan, lebih banyak di rumah, lebih banyak di masjid. Lebih banyak membuka Al-Quran, lebih banyak membuka HP. Lebih banyak bersedekah atau lebih banyak menerima sedekah. Itu salah satu kriteria kecil saja. Ketika kita lontarkan, ketika kita sampaikan, kalau orang menerima dengan hati yang bersih, insya Allah tidak akan masalah. Tapi kalau menerima dengan emosi, pasti akan timbul perpecahan dan timbul pertengkaran. Kalau kita cermati juga bahwa hidup ini tidak terlepas dari musibah. Kalau kita perhatikan sehari-hari kita berdampingan dengan musibah. Kadang-kadang kita melihat musibah itu hanya melihat yang besar saja. Padahal kalau kita cermati, musibah itu mendampingi kita semua sehari-hari. Pertama, yang harus kita takutkan, yang harus kita tafakuri, yang harus kita introspeksi diri. Musibah yang menghampiri kita setiap hari yang kita tidak rasakan adalah musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah tentang masalah umur atau usia. Kita hidup berdampingan, kita bisa berjamaah di sini. Baru saja 10 tahun kita berjamaah di sini. Padahal kalau rentang waktu 10 tahun cukup panjang, cukup lama. Baru saja kita ada di Gria Winaya. Mungkin yang sudah ya 12 tahun, 15 tahun. Tapi ternyata hitungan usia waktu adalah masalah angka saja. Bisakah kita memaksimalkan angka-angka itu sebagai nilai ibadah? Jawabannya ada di kita semua. Dulu kita masih kuat berjalan beberapa kilometer. Dulu kita masih kuat untuk bersepeda beberapa kilometer. Dulu kita masih bisa kuat untuk berkemah di gunung yang begitu tinggi, yang begitu dingin. Tapi sekarang kita sudah tidak mampu. Yang dikhawatirkan adalah, yang ditakutkan, kita mampu berpuluh-puluh kilometer yang cukup jauh, kita bisa mampu melaksanakan sesuatu perjalanan yang jauh, tetapi ketika masjid yang terdekat kita tidak bisa melaksanakan. Ini yang jadi bahan renungan buat kita semua, betapa beratnya untuk melangkahkan kaki. Jauh atau dekatnya rumah tidak jadi jaminan, tapi yang terpenting adalah dekatnya hati dengan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama harus kita tafakuri. Yang kembali lagi ke awal adalah musibah. Yang tadi saya sampaikan, musibah yang pertama yang menerpa kepada kita semua bukan hal yang besar, tapi hal yang sekeliling kita, yaitu masalah usia. Usia kalau tidak dimanfaatkan secara baik, alangkah meruginya. Jumlah usia yang begitu panjang, nominalnya, angkanya begitu banyak, yang sudah mencapai 50 atau mendekati 60 tahun, atau mungkin yang baru 40 tahun yang berbangga hati dengan jumlah sekian. Tapi kita kaji usia-usia tersebut itu sudah berapa kalikah bisa memberikan manfaat, sudah berapa jumlah itu bisa memberikan nilai ibadah buat kita semua. Ini bahan kajian buat kita semua. Mumpung kita, ayo kita start dari awal. Insya Allah di bulan minggu depan, kemudian dari bulan Ramadan, bulan yang dilibatkan, kita coba mempeng, kita bikin rencana ke depan. Yang selanjutnya yang harus kita tafakuri, musibah yang kedua adalah masalah
masalah rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sudahkah kita melaksanakan yang diamanahkan oleh Sang Pemberi rezeki? Rezeki yang kita makan bukan berarti yang harus kita habiskan semua, tapi ada hak orang lain yang harus kita berikan. Rezeki itu akan ditanya dari mana kita mendapatkannya dan di mana kemana kita membelanjakannya. Pilihlah, harus bisa memilah dan memilih. Insya Allah kalau ahli nasib, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Masalah rezeki memang rahasia Allah, tapi rezeki itu juga kita harus bisa berbagi dengan sesama. Masalah ibadah, masalah rezeki, kita memberikan sesuatu tidak perlu publikasi, tidak perlu informasi. Ini adalah masalah privasi. Hal-hal masalah kebaikan, hal-hal yang bisa masalah kemaslahatan, insya Allah akan kembali lagi kepada kita semua, kepada yang memberikan rezeki. Artinya jangan ada kata merugi, segala sesuatu yang dikeluarkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, musibah yang perlu kita cermati juga adalah dari dulu sampai sekarang ternyata musibah yang mendamai kita adalah ini kita sudah mendekati akhirat, mendekati kematian, dan kita banyak yang menjauhi masalah dunia. Betapa orang berbondong-bondong yang jadi takaran, yang jadi ukuran bagaimana bisa memaksimalkan ini dunia. Salah satu parameternya adalah ketika penghasilan berkurang, ketika pekerjaan yang tidak menghasilkan segi finansial, itu mencari dan mencari segala sesuatu yang bisa ada nilai lebihnya buat kehidupan di rumah tangga masing-masing. Ketika penghasilan dalam tanda kutip, ketika nanti kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, tidak banyak orang yang memikirkan. Ketika dicari, ketika ditemui, duhur tidak pernah bisa ketemu, alasan masih di kantor. Asar masih di kantor, maghrib masih di perjalanan, isya baru juga sampai capek, subuh ngantuk. Ketika ada pengajian, ada kajian, ada acara keluarga. Hal-hal yang seperti ini cukup kita mengkhawatirkan. Bukan berarti kita yang paling benar, yang paling soleh. Minimal kita ada ikhtiar untuk menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara kita semua. Ternyata hidup ini banyak tantangan, hidup ini banyak rintangan, tapi kembali lagi kepada kita semua, mau atau tidak. Andai kata hari ini saya persilahkan bapak-bapak untuk pergi ke Cicahem dalam tanda kutip, mungkin rata-rata tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena tidak mempersiapkan perbekalan. Mau jalan kaki capek, naik balik belum punya ongkos karena tidak ada uang di sana. Andai kata hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah siapkah kita dengan bekal-bekal? Kalau kita kaji dari mulai kita tidur sampai tidur lagi 24 jam, berapa jamkah kita dipakai untuk mendekati kepada Sang Maha Khalik? Ini masalah buat diri saya pribadi. Ternyata betapa banyak yang mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih termasuk kategori orang-orang yang mencintai dunia dan melupakan akhirat. Salah satunya iya atau tidak, ini bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Pengen buat kita semua, ternyata masih banyak amal-amal yang perlu kita tingkatkan. Dalam kesempatan ini, mari kita berfastabiqul khairat. Selagi kita masih diberikan kabel usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jangan ada kata bosan, jangan ada kata sungkan, malah kita ajak saudara-saudara kita. Karena perjalanan 10 tahun di Masjid Asri, karena ada istilah belajar di Masjid Asri, tapi kita jangan menyalahkan seperti karena di Masjid Asri ini juga sama, di Tangerang yang lebih besar juga sama seperti itu. Tapi kita jangan menyalahkan keadaan. Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita sampaikan. Dari secara formal, non formal, kita berbicara dakwah, mengajak, insya Allah berbagai macam senyamannya kita mengajak kepada rekan-rekan semua. Apalagi sekarang dengan era digital, dengan melalui media sosial, banyak sekali yang harus kita ajak kepada sahabat-sahabat semua, jamaah masjid semua. Artinya bahwa ternyata tugas kita semua sebagai dai, sebagai pendakwah untuk menyampaikan kebenaran ada di pundak kita masing-masing. Ayo kita sama-sama, marilah kita ajak saudara-saudara kita yang belum bisa, yang belum sempat. Kalau secara teori oleh blokek saja yang sudah penuh, oleh blokek juga sudah penuh. Tapi alhamdulillah belum terketuk. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih mendekatkan lagi kepada masjid. Kembali lagi kepada diri kita pribadi masing-masing, mau atau tidak, bisa atau tidak, kembali lagi kepada yuk kita sama-sama mengajak sahabat-sahabat semua untuk sama-sama memakmurkan diri masjid. Mudah-mudahan ini sebatas mengingatkan kepada diri saya pribadi untuk demi kebaikan kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan mendengarkan. Hanya sebatas ini curahan dari saya secara pribadi. Mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang salah dilakukan, dan kesalahan saya secara pribadi. Dan sebelum Ramadan ada masih kesempatan, saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari lisan, dari ucapan, dan dari perilaku yang saya tidak berkenan kepada bapak-bapak semua. Dan kesalahan dilakukan bapak-bapak semua saya sudah memaafkan. Insya Allah kita tidak akan ada hal-hal yang menjadi ganjalan buat kita semua ketika nanti bisa kita enakan dan tidak punya permasalahan. Sekian dan terima kasih karena ini sudah siap di depan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem.